Versi pertama dia mengatakan si Nyai memiliki 2 makam, versi kedua menyatakan bahwa si Ronggeng justru memiliki 3 makam. Menurut versi kedua, penari Ronggeng yang cantik jelita ini tewas setelah terhunus keris yang telah diberi racun. Sedih akan kehilangan sang Ronggeng, ketiga pemuda yang dari awal saling bertarung untuk memperebutkannya, akhirnya memotong jasad sang Ronggeng menjadi 3 bagian. Legenda Nyai Ronggeng di tanah air rupanya muncul dalam berbagai cerita. Ada beberapa cerita tentang asal-muasalnya Nyai Ronggeng yang telah diyakini secara turun-temurun di suatu daerah. Di Cianjur, tepatnya di sebuah desa bernama Cibok, Pasir Koneng, terdapat sebuah terowongan kereta api bawah tanah bernama Lampegan. Sejarah perkereta-apian Indonesia mencatat bahwa terowongan yang dibangun pada kurun waktu 1879 hingga 1882 oleh Belanda, yaitu Lam-an yang berarti nyalakan lampu, atau versi mandor saat pembangunan terowongan yang berteriak Lampegang, artinya pegang lampunya untuk menerangi. Satu cerita yang menarik adalah tentang kemisteriusan terowongan Lampegan. Cerita raibnya penari Ronggeng bernama Nyi Sadea telah beredar secara turun-temurun dan hingga kini terus berkembang di masyarakat sekitar. Diceritakan pada 1882 terowongan Lampegan rampung dibangun. Untuk menghibur pejabat Belanda dan menak-menak periangan, diundanglah Nyi Sadea, seorang Ronggeng. Waktu itu, Nyi Sadea memang sangat terkenal, karena selain muda dan cantik dengan wajah Indo, Nyi Sadea juga pandai berbahasa Belanda. Inilah yang semakin membuat Nyi Sadea populer di kalangan warga kelas atas Hindia Belanda. Usai pertunjukan, menjelang dini hari, Nyi Sadea diantar pulang oleh seorang pria melalui terowongan yang baru. Dan sejak saat itu, sosok Nyi Sadea si penari Ronggeng paling jelita hilang dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Masyarakat kemudian mempercayai bahwa konon Nyi Sadea telah diperistri oleh penghuni terowongan. Sadea dijadikan tumbal peresmian terowongan Lampegan dan konon jasadnya ditanam di dalam tembok terowongan. Dari mitos masyarakat yang beredar, pada malam-malam tertentu, khususnya malam Jumat Kliwon, sering terlihat sesosok wanita dengan pakaian seperti penari, berjalan dan menari di sekitar terowongan Lampegan. Dan pada waktu tertentu, masyarakat sekitar sering mengadakan ritual khusus dalam rangka mengingat pembuatan terowongan Lampegan ini.
masyarakat sekitar sering mengadakan ritual khusus dalam rangka mengingat pembuatan terowongan lampegan ini. Di Desa Ciherang, Kuningan, Jawa Barat, ada turun-temurun. Di desa ini sulit untuk menemukan gadis cantik berusia 19 tahun ke bawah. Rata-rata mereka diungsikan oleh orang tua masing-masing ke rumah saudara di luar desa. Baru ketika melewati usia 19 tahun, gadis-gadis ini kembali ke desa Ciherang. Konon, hingga kini telah ada 9 orang gadis cantik menjelang usia 19 tahun yang meninggal dunia dengan berbagai cara. Dari sini timbul pertanyaan, apa yang terjadi di desa ini? Masyarakat yakin jika ini adalah dampak dari kutukan yang diucapkan oleh seorang penari ronggeng bernama Nyi Ratna Herang. Nyi Ratna Herang adalah seorang penari ronggeng terkenal di era 1920-an. Nama Nyi Ratna Herang sangat dikenal, khususnya oleh masyarakat Kuningan. Di masa jayanya, Ratna Herang merupakan sosok wanita yang memiliki kecantikan di atas rata-rata. Usianya kala itu baru menginjak 19 tahun. Rambutnya panjang tergerai, serta tubuhnya begitu mempesona. Tiap kali tampil menari, ia selalu menjadi magnet bagi kaum Adam. Dari para jawara, bangsawan, hingga rakyat biasa, terbius dengan kemolekan Nyi Ratna Herang. Ia tenar bukan hanya karena kecantikannya saja. Ratna Herang adalah seorang ronggeng berbakat. Bahkan, kaum wanita juga mengagumi keindahan tarian sang ronggeng. Tak sedikit wanita yang berandai-andai memiliki paras secantik dirinya dan kemampuan menari segemulai gerakannya. Namun, di suatu perayaan, Nyi Ratna Herang mengalami musibah tragis. Kala itu, Nyi Ratna Herang diundang menjadi bintang. Kaum bangsawan, orang kaya, serta para jawara pun berbondong-bondong datang ingin melihat kecantikan dan kepiawaian sang ronggeng. Dari sini, tak sedikit dari mereka yang ingin mempersuntingnya menjadi istri. Image negatif yang melekat pada diri penari ronggeng kala itu membuat 2 orang jawara yang jatuh hati pada Nyi Ratna Herang terlibat perkelahian sengit. Keduanya berebut ingin bersama dengan sang ronggeng. Mereka bersumpah, siapa yang menang dalam pertarungan itu, maka ialah yang berhak atas Nyi Ratna Herang. Tak disangka, pertarungan tersebut berbuah petaka. Tubuh Nyi Ratna terluka parah dan ia meninggal dunia. Namun, sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, dari bibir sang ronggeng terucap kalimat, "Di sini tak akan ada perempuan yang secantik dirinya sampai umur 19 tahun. Menurut orang-orang tua, kata-kata tersebut mengandung arti bahwa di daerah ini tidak akan ada perempuan yang cantik dengan rambut panjang tergerai sampai ia menginjak usia 19 tahun. Itulah sebabnya para orang tua selalu mengungsikan anak-anak gadis mereka keluar desa. Setelah ia meninggal akibat tragedi tersebut, jasad sang ronggeng cantik ini dihanyutkan ke Sungai Cigede. Hingga jasadnya ditemukan warga di Blok Pamujaan, tepatnya di desa Ciherang. Jasadnya kemudian dimakamkan di pinggir sungai tak jauh dari tempatnya ditemukan. Berita penemuannya pun cukup menggemparkan kala itu. Hanya kutukannya yang terkenal, kini makamnya juga seringkali diziarahi oleh orang-orang, terutama dari kalangan seniman. Lambat laun, tidak sedikit peziarah yang meminta sesuatu dari makamnya. Para seniman, pemilik grup kesenian, ataupun ronggeng antri menziarahi makamnya dan memohon kesuksesan. Para penari ronggeng yang berziarah memohon agar dirinya bisa tenar dan cantik seperti Nyi Ratna Herang. Karena makamnya dijadikan tempat meminta, lokasi di sekitar kuburan Nyi Ratna Herang menjadi tempat yang mencekam. Tak ada yang berani mendekati makamnya. Menurut beberapa pengakuan, di sekitar makam Nyi Ratna Herang sering muncul kembang karang, yaitu sosok anak kecil yang berkelebat bolak-balik di sekitar makam.
Namun apabila orang melihat dan mengejar secara turun-temurun dan hingga ini terus berkembang di masyarakat sekitar. Diceritakan, pada 1882, terowongan Lampegan rampung dibangun. Untuk menghibur pejabat Belanda dan menak-menak periangan, diundanglah Nyi Sadea, seorang rombongan waktu itu. Nyi Sadea memang sangat terkenal, karena selain muda dan cantik dengan wajah Indo, Nyi Sadea juga pandai berbahasa Belanda. Inilah yang semakin membuat Nyi Sadea populer di kalangan warga kelas atas Hindia Belanda. Usai pertunjukan, menjelang dini hari, Nyi Sadea diantar pulang oleh seorang pria melalui terowongan yang baru. Dan sejak saat itu, sosok Nyi Sadea si penari ronggeng paling jelita hilang dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Masyarakat kemudian mempercayai bahwa konon Nyi Sadea telah diperistri oleh penghuni terowongan. Sadea dijadikan tumbal peresmian terowongan Lampegan dan konon jasadnya ditanam di dalam tembok terowongan. Dari mitos masyarakat yang beredar, pada malam-malam tertentu, khususnya malam Jumat Kliwon, sering terlihat sesosok wanita dengan pakaian seperti penari, berjalan dan menari di sekitar terowongan Lampegan. Dan pada waktu tertentu, masyarakat sekitar sering mengadakan ritual khusus dalam rangka mengingat pembuatan terowongan Lampegan ini. Masyarakat sekitar sering mengadakan ritual khusus dalam rangka mengingat pembuatan terowongan Lampegan ini. Di Desa Ciherang, Kuningan, Jawa Barat, ada turun-temurun. Di desa ini sulit untuk menemukan gadis cantik berusia 19 tahun ke bawah. Rata-rata mereka diungsikan oleh orang tua masing-masing ke rumah saudara di luar desa. Baru ketika melewati usia 19 tahun, gadis-gadis ini kembali ke desa Ciherang. Konon, hingga kini telah ada 9 orang gadis cantik menjelang usia 19 tahun yang meninggal dunia dengan berbagai cara. Dari sini timbul pertanyaan, apa yang terjadi di desa ini? Masyarakat yakin jika ini adalah dampak dari kutukan yang diucapkan oleh seorang penari ronggeng bernama versi kedua menyatakan bahwa si ronggeng justru memiliki 3 makam. Menurut versi kedua, penari ronggeng yang cantik jelita ini tewas setelah terhunus keris yang telah diberi racun. Sedih akan kehilangan sang ronggeng, ketiga pemuda yang dari awal saling bertarung untuk memperebutkannya, akhirnya memotong jasad sang ronggeng menjadi 3 bagian. Legenda Nyai Ronggeng di tanah air rupanya muncul dalam berbagai cerita. Ada beberapa cerita tentang asal-muasalnya Nyai Ronggeng yang telah diyakini secara turun-temurun di suatu daerah. Di Cianjur, tepatnya di sebuah desa bernama Cibok, Pasir Koneng, terdapat sebuah terowongan kereta api bawah tanah bernama Lampegan. Sejarah perkereta-apian Indonesia mencatat bahwa terowongan yang dibangun pada kurun waktu 1879 hingga 1882 oleh Belanda, yaitu Lam-an yang berarti nyalakan lampu, atau versi mandor saat pembangunan terowongan yang berteriak Lampegang, artinya pegang lampunya untuk menerangi. Satu cerita yang menarik adalah tentang kemisteriusan terowongan Lampegan. Cerita raibnya penari ronggeng bernama Nyi Sadea telah beredar Nyi Ratna Herang. Nyi Ratna Herang adalah seorang penari ronggeng terkenal di era 1920-an. Nama Nyi Ratna Herang sangat dikenal, khususnya oleh masyarakat Kuningan. Di masa jayanya, Ratna Herang merupakan sosok wanita yang memiliki kecantikan di atas rata-rata. Usianya kala itu baru menginjak 19 tahun.
Rambutnya panjang tergerai, serta tubuhnya begitu mempesona. Tiap kali tampil menari, ia selalu menjadi magnet bagi kaum Adam. Dari para jawara, bangsawan, hingga rakyat biasa, terbius dengan kemolekan Nyi Ratna Herang. Ia tenar bukan hanya karena kecantikannya saja. Ratna Herang adalah seorang ronggeng berbakat. Bahkan, kaum wanita juga mengagumi keindahan tarian sang ronggeng. Tak sedikit wanita yang berandai-andai memiliki paras secantik dirinya dan kemampuan menari segemulai gerakannya. Namun, di suatu perayaan, Nyi Ratna Herang mengalami musibah tragis. Kala itu, Nyi Ratna Herang diundang menjadi bintang. Kaum bangsawan, orang kaya, serta para jawara pun berbondong-bondong datang ingin melihat kecantikan dan kepiawaian sang ronggeng. Dari sini, tak sedikit dari mereka yang ingin pertama dia mengatakan si Nyai memiliki 2 makam,